Sekarang kita sampai ke pengalamatan IP dan subnetting. Sebelum kita sampai subnetting, kita belajar tentang apa sih IP itu ya. IP itu sangat penting dalam teknologi jaringan. IP itu adalah pengalamatan secara istilahnya secara logikal yang dibutuhkan setiap host, setiap device jaringan untuk berkomunikasi antar device jaringan. Ya. Dalam mendesain sebuah jaringan komputer yang terhubung ke internet, kita perlu menentukan IP address untuk tiap komputer atau host dalam suatu jaringan. Suatu sistem komunikasi dikatakan mendukung layanan komunikasi secara universal apabila setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain, ya. Itu. Oke, dengan menentukan IP address, kita melakukan pemberian identitas yang universal bagi setiap interface komputer. Jadi interface komputer itu ibaratnya adalah orang. Setiap orang itu punya nama. Pak, bagaimana kalau namanya sama? Yang membedakannya adalah nomor induknya, nomor induk di kependudukannya, nomor KTP-nya. Nomor induk KTP itu tidak boleh sama. Kalau sama berarti sudah nggak benar. Tidak bisa terjadi komunikasi. Misalnya kalian melakukan pengiriman barang kepada nama seseorang, misalnya Anto. Sementara di suatu tempat itu Anto itu banyak. Barang itu sampai kanto yang mana nggak jelas kan? Nah, begitu juga dalam teknologi jaringan, pengalamatan device jaringan itu harus betul-betul berbeda satu sama lain, ya. Jika satu komputer memiliki lebih dari satu interface internet, maka kita harus memberi IP sesuai dengan banyaknya interface tersebut, ya. Interface itu misalnya kayak LAN card. Kadang-kadang dalam satu PC itu LAN card itu bisa lebih daripada satu, bisa dua, bisa tiga, ya. Misalnya ada WiFi, ya. Seperti itu, ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya menggambarkannya di PCO, ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini ada gambar yang sudah saya buat adalah gambar suatu jaringan. Jaringan 1, jaringan 3, jaringan 2, ya. Jadi untuk menghubungkan antara jaringan 1, jaringan 3 dibutuhkan yang namanya router. Membentuk satu jaringan ketiga, ya. Di gambar ini, jaringan kedua, ya. Gitu. Router dibutuhkan dalam suatu jaringan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda. Gitu. Jadi kalau menghubungkan dua jaringan yang sama, kita nggak butuh router, ya. Jadi kita butuh router untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda minimal, bisa 3, bisa 4. Itu tergantung berapa device jaringan yang terdapat pada router tersebut. Oke? Misalnya begini. Di sini ada dua komputer, ini dua device ya, dua device jaringan router ya, router 1, router 2. Oke, misalnya nomor jaringan 1 kita gunakan kelas C dengan subnet mask 255.255.250. Dari mana 255.250 ini? Itu adalah bawaan daripada standarisasi untuk kelas C. Misalnya nomor networknya 192.146.5.0. IP broadcastnya 142.146.5.255. Jadi IP hostnya itu berada di antara nomor network dan IP broadcastnya. Jadi kita nggak boleh ibaratnya nomor IP PC1, PC2 ini memakai nomor network dan IP broadcast. Ibaratnya kalian nggak boleh mengganti nama kalian, nama bapak kalian dan nama ibu kalian. Anggaplah network ini adalah nama bapak kalian dan IP broadcast adalah nama ibu kalian. Itu kalian nggak boleh gunakan untuk device jaringan, device host ya, Itu jadi nomor host yang bisa digunakan yaitu berada di antara nomor network sama nomor broadcast, yaitu misalnya 192.146.5.1 sampai 192.146.5.254 itu. Mungkin kalian bertanya, Pak, bagaimana sih cara mendapatkan IP network atau IP broadcast? Saya punya catatan di sini ya. Misalnya IP kelas C. IP kelas C misalnya 192.146.5.6 dengan subnet mask 255.255.0 misalnya seperti itu. Jadi untuk menentukan IP networknya, jika semua bit host off pada IP ini,
Mana yang disebut IP host, mana yang disebut IP network? Ingat, dari subnet mask ini bisa kita ketahui yang disebut IP network adalah semua yang berada di subnet mask 255, 255, 255 ini. Sedangkan IP host adalah yang ini untuk IP hostnya. Jadi misalnya 192.146.5.6 berarti kalau subnet masknya semua bit host harus off, kita harus menentukan mana yang bit hostnya. Bit hostnya di sini adalah 6 ya, atau 6. Nah, 6 ini kita konversi ke bilangan biner adalah ini. Oke, semua bit di off kan. Jadi yang 11 ini di off kan, yang 0 udah ada off, yang 11 di off kan. Jadi kembali menjadi seperti ini. Oke, jadi IP networknya adalah 192.146.5.0. Yang IP host yang ini tadi di off kan, di 0 kan. Oke. Bagaimana dengan IP broadcast? Ya, dari 192.146.5.6 ini bit hostnya yang angka 6 di on kan, berarti yang 0 disatukan ya, menjadi 111 menjadi bernilai 255. Jadi IP broadcastnya menjadi 192.146.5.255. 255 ini adalah IP yang menentukan dia IP broadcast atau bukan IP broadcast ya. Seperti itu. Jadi pada gambar itu seperti ini. Terus untuk jaringan ketiga kita gunakan misalnya 200.168.8.0. Subnet masknya karena kelas C 255, 255, 255.0. Jadi IP broadcastnya sama seperti cara yang tadi, yang untuk jaringan 1, mungkin bisa kalian coba di rumah. Jadi 200.168.8.255. Jadi IP host yang bisa dipakai adalah antara IP network dan IP broadcast, ya. Begitu juga untuk nomor jaringan 3. Nomor jaringan 3 saya kasih 198.200.200.0 networknya. IP broadcastnya yaitu 198.200.200.255. Berarti IP host yang bisa dipakai sama kita adalah 198.200.201 sampai 198.200.200.254. Oke, mudah-mudahan untuk gambaran ini kalian bisa paham ya tentang bagaimana menggunakan IP di suatu jaringan. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk format IP address. IP address merupakan bilangan biner 32 bit, ya, 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik. Nah, ini tanda titiknya ini. Tanda titik. Oke. Jadi setiap byte itu terdiri dari 8 bit, ya, 8 bit. Tiap 8 bit disebut sebagai oktet. Ini disebut sebagai oktet. Ya. Disebut sebagai oktet. Jadi bentuk IP address itu seperti ini. Ada 4 bagian. Atau bisa dikatakan 4 byte, 4 oktet, 1, 2, 3, 4 ya. Setiap angka X diganti angka 0 dan 1, misalnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, inilah format bentuk bilangan biner. Oke. Kelas IP address. Kelas IP address itu ada terbagi 4 kelas. Tapi yang sering digunakan adalah kelas A, kelas B, dan C. Jika dilihat dari bentuk IP-nya, dari bentuknya, IP address terdiri dari 4 buah bilangan biner 8 bit. Nilai terbesar dari 8 bit adalah 255. Berarti semua nilai bit itu di-on-kan. Karena IP address terdiri dari 4 buah bilangan 8 bit. Maka jumlah IP address yang tersedia adalah 255, 255, 255, 255. Jadi IP address sebanyak ini harus dibagi-bagikan kepada pengguna jaringan internet seluruh dunia awalnya. Bayangkan betapa kurangnya untuk penggunaan internet saat ini. Ini awal-awal untuk pembagian jaringan, nomor jaringan awal-awal internet itu dibangun. Oke, kita lanjut. Untuk mempermudah pembagiannya, IP address dikelompokkan ke dalam kelas-kelas A, B, C, dan E. Ada 5 ya. Perbedaan pada tiap kelas, ukuran dan jumlahnya. Misalnya IP untuk kelas A
dipakai untuk yang jaringan networknya sedikit, tapi jumlah hostnya banyak. IP untuk kelas C, jumlah jaringan networknya dan jumlah hostnya itu untuk jumlah jaringan networknya banyak, tapi jumlah hostnya sedikit untuk kelas C. Bagaimana untuk kelas B? Untuk kelas B, mungkin kalian bisa menyimpulkan, yaitu jumlah jaringan network sama jumlah hostnya adalah sama. Oke? Kita lanjut. Untuk menentukan network ID dan host ID. Pembagian kelas-kelas IP didasarkan atas dua hal, yaitu network ID dan host ID. Ya, dalam satu nomor IP. Network ID menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Host ID identitas dari IP address untuk menunjukkan server, router, dan semua host. Atau bisa saya katakan ini semua adalah device jaringan atau semua perangkat jaringan. Ya, terus yang perlu kalian ingat, dalam satu jaringan host ID itu harus unik, artinya harus berbeda satu sama lain, tidak boleh sama. Oke? Ini adalah gambaran tentang kelas networknya. Misalnya kelas A. Kelas A itu networknya 8 bit, hostnya ada 24 bit. Kelas B networknya ada 16 bit, hostnya ada 16 bit. Kelas C ada 24 bit networknya, hostnya ada 8 bit. Oke, kita lanjut untuk lebih detailnya. Misalnya kelas A, formatnya seperti ini. N itu adalah angka network, H itu adalah untuk host, ya. Ini untuk kelas A. Tadi kelas A diceritakan bahwa 8 bit pertama adalah network, baru 24 bit kemudian adalah hostnya. Bit pertama adalah 0, ini adalah suatu ketentuan. Panjang net ID-nya 8 bit. Net ID-nya 8 bit. Panjang host ID-nya adalah 24 bit. 24 bit. Ini. Oke, 24 bit ya, ini ya. Oke, byte pertama dari angka 0 sampai 127. Artinya 0 itu artinya semuanya bitnya di off kan, dan 127 adalah seperti ini kalau dibinarkan. Oke, jumlahnya ada 126 kelas A. 0 dan 127 tidak digunakan, biasanya digunakan untuk diagnostik. Misalnya ada kesalahan, ya ada trouble, kita biasanya kan lakukan IP 0 dan 127 ini dicadangkan untuk diagnostik. Jadi range IP address-nya berada di antara, karena 0 tidak dipakai, 127 tidak dipakai, berarti berada di antara 1 sampai 126. Jumlah IP host-nya yaitu adalah 16.777.214. Itu jumlah IP host-nya. Oke? Terus pada IP address kelas A, network ID ada 8 bit pertama. Sedangkan host ID-nya seperti saya terangkan tadi ada 24 bit berikutnya. Contohnya, saya beri suatu IP address 113.46.56. Berarti bisa kalian lihat berdasarkan kelas networknya untuk kelas A yang ini. Berarti kita bisa bagi pembagian alamat network dan alamat hostnya, yaitu 113 adalah untuk alamat networknya, 4656 adalah alamat hostnya. Jadi cara membacanya yaitu host dengan nomor 46.5.6 berada pada jaringan 113. Oke? Gitu. Mudah-mudahan paham untuk gambaran tentang IP kelas A. Terus kita masuk ke IP broadcast. Misalnya IP broadcast, saya kasih suatu nomor jaringan, nomor network adalah 113.46.5.6 dengan subnet mask adalah 255.00.00. Jadi menentukan IP networknya jika semua bit hostnya di off kan. Berarti dari IP ini kita harus mencari nomor hostnya berapa.
Berdasarkan subnet masknya, berarti nomor hostnya itu adalah 46, 5, dan 6. Kita ubah tiap oktetnya ke bilangan biner. Misalnya 46 kita ubah ke biner, 5 kita ubah ke biner, 6 kita ubah ke biner. Jadi untuk menentukan IP networknya, semua bit di off-kan, semua bit semua bit hostnya di off-kan. Misalnya 46 yang bernilai 1 ini di off-kan menjadi 0000, ya, 8 bit. Yang 5 juga kita off-kan menjadi 00. Yang 6 kita off-kan juga semuanya menjadi 00. Jadi IP networknya yaitu 113.00. Ini adalah IP network, ya. Terus bagaimana dengan IP broadcast-nya? IP broadcast-nya misalnya 113.46.5.6. Kita harus tentukan lagi bit host-nya. Bit host-nya sama seperti yang tadi, yaitu 46, 5, dan 6. Kita konversi ke bilangan biner. Setelah kita dapatkan bilangan binernya, kita ubah semuanya ke bilangan 1 atau kita on-kan. Istilahnya seperti itu. Jadi semua nilai bilangan binernya kita on-kan menjadi 1111 dan kita konversi jadi 255 dalam bentuk desimal, ya. Seperti itu. Jadi terbentuk IP broadcast-nya 133, 255, 255, 255. Nah, itu untuk menentukan IP network dan IP broadcast-nya. Untuk kelas B dan C bisa kalian kerjakan di rumah untuk latihan, oke? Terus kelas B. Kelas B bentuknya seperti ini. N ini adalah untuk networknya, H itu adalah untuk hostnya, ya. Bit pertama adalah 10, ya. Panjang net ID-nya 16 bit. Ini sama ini. Ini 8, ini 8 jadi 16. Hostnya adalah 16 bit juga. Ini yang ini adalah yang ini. Sorry. Dihitung dari sini sampai ini, ya. Jadi 16 bit. Jadi net ID-nya 16 bit, host ID-nya 16 bit. Byte pertama adalah 128 sampai 1991, yaitu 1000 sampai 10111, ya. Jumlah pembagian hostnya adalah 16.384 untuk kelas B. Jumlah IP hostnya 65.532. Oke. Ini salah, saya hapus. Range IP-nya berada di antara 180 sampai 191.255. Seperti itu, ya. Oke. IP address kelas B digunakan untuk jaringan yang berukuran sedang dan besar. 2 bit pertama dari IP address kelas B selalu di set 10. Pada IP address kelas B, 16 bit pertama network ID, 16 berikutnya host ID. Kita ambil contoh misalnya 132.92.121.1. Berdasarkan network kelasnya, kelas B yang ini, networknya 16 bit, hostnya 16 bit, maka kita bisa dapat simpulkan nomor 132.92.121 dan 1 itu network ID-nya 132.92. Host ID-nya 121.1. Kita membacanya host dengan ID 121.1 berada pada jaringan 132.92, ya. Untuk mencari IP broadcast-nya, lakukan seperti mencari IP broadcast untuk untuk IP address kelas A. Oke. Terus kelas C. Formatnya seperti ini. Ada 24 bit.
Ini adalah N, ini adalah saya gambarkan adalah untuk ini untuk N itu, angka N itu untuk networknya. Ada 24 bit, ini networknya ya, 24 bit untuk ID network, dan ada 8 bit adalah untuk hostnya ya. Oke, bit pertamanya 110, panjang net ID-nya 24 bit, panjang host ID-nya 8 bit. Bit pertama 192.223 ya. Jumlah networknya 2.097.192 untuk kelas C. Range IP-nya 192.00 sampai 223.255.255 ya, itu range IP-nya. Jumlah IP asusnya 254 ya, seperti itu. Terus kelas D gambarnya seperti ini ya, kalian bisa baca ya, ini jarang digunakan. Untuk pengetahuan pertama, bit yang digunakan ada multicast. Multicast itu artinya dia bisa melakukan broadcast ke semua jaringan, seperti itu. Ada kelas E ya, biasanya untuk riset. Terus ketentuan, semua bit host off menunjukkan alamat network, misalnya 10.00 untuk kelas A. Semua bit host on menunjukkan alamat broadcast, misalnya 10.2555 untuk kelas A. Ya. Alamat host yang sah atau legal adalah apabila boot hostnya tidak bisa off semua atau on semua pada waktu bersamaan. Ya, itu artinya ini nggak bisa, artinya di sini tidak bisa on semua dan tidak bisa off semua. Karena kalau on dan off semua ya kita nggak bisa menentukan network, mana network ID, mana host ID. Oke. Untuk subnetting kita lanjut ke minggu depan. Minggu depan ya, untuk subnetting yang minggu ini yang harus kalian pahami adalah tentang pengelamatan IP standarnya seperti apa ya. Kalian harus paham tentang format IP address-nya, kelas IP address-nya, menentukan network ID dan host ID. Terus kelas network-nya seperti apa, ini kalian harus hafal ya, harus pahami. Ini untuk kelas A-nya seperti apa, menentukan IP broadcast-nya seperti apa, kelas B-nya seperti apa ya, kelas C-nya seperti apa, kelas D-nya seperti apa, kelas E-nya seperti apa. Oke. Untuk minggu ini kita selesai sampai di IP, pengelamatan IP dulu, belum sampai ke subnetting dan PLSAM. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ke minggu depan adalah subnetting. Oke, para mahasiswa, terima kasih. Mudah-mudahan mengerti untuk pemahaman tentang asal muasalnya IP address dan bagaimana penggunaan IP address dan bagaimana pembagian alamat IP address, menentukan IP network, IP broadcast, IP host ya. Ingat analoginya, IP network itu nama bapaknya, IP broadcast adalah nama ibunya ya. Oke mahasiswa, sampai di sini saya ucapkan terima kasih.